Saya Oktario Yudhistira akan mengantarkan Anda pada karya milik kita bersama yang menyimpan banyak cipta, rasa, dan karsa di setiap goresannya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal karya. Lebih dari itu, namun jika hanya saya yang melestarikan budaya, semua hanya akan terasa sia-sia dan sirna. Karena apa? Karena tidak akan sama banggaku dengan bangga mereka, yang hanya akan bangga jika kita telah dilihat dan dianggap dunia, hingga membuat mereka semua terlalu bangga sampai menganga, seolah baru saja tahu bahwa kita kaya akan budaya. Kemana saja mereka ketika kakek dan nenek bercerita tentang cipta, rasa, dan karsa? Lalu, apakah diriku sendiri merasa bangga? Kali ini aku mengatakan aku tak bangga, tapi aku cinta. Aku belum bilang aku bangga, sampai kita semua bisa bangga dan kubuat kita semua pada akhirnya cinta budaya Nusantara, tanpa menunggu tiada, tanpa kata dan mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Runggaura Harjo, nomor absen 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Faris Fajrul Fala, nomor absen 7, Revanda Nafa, nomor absen 31, Loro Kafira, nomor absen 33, Venida Rosiana, nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan lukisan kami yang berjudul Pada Orizivora. Satu hal yang langsung terpikirkan oleh kami setelah mengetahui bahwa tema yang akan diingat adalah keberagaman Indonesia. Kami memilih untuk mengangkat objek fauna, lalu terpilihlah satu unggas khas Indonesia untuk menjadi objek utama kami, yaitu burung gelatik Jawa. Setelah pemilihan objek utama ini, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan objek tambahan yang berada di sekitar objek utama. Ide selanjutnya datang di mana kami ingin menggabungkan dua bidang menjadi satu, yaitu keberagaman flora dan fauna Indonesia. Maka terpilihlah objek tambahannya, yaitu bunga trompet dan bunga sepatu. Konsep yang kami buat di sini adalah sebuah lukisan dekoratif dengan objek utama seekor burung, yaitu burung gelatik Jawa yang sedang bertengger dengan kaki mencengkram di sebuah ranting kecil. Di sekitarnya diberi objek tambahan yang dilukiskan beberapa helai daun beserta bunga dengan dua warna kontras, yaitu bunga sepatu yang berwarna merah dan bunga trompet yang berwarna kuning cerah. Semua objek di sini kami usahakan sesuai dengan objek aslinya, mulai dari bentuk dan warna. Untuk bagian tengahnya kami berikan warna coklat yang sedikit bercampur dengan kuning dan hijau untuk memberikan gambaran warna sebuah batang pohon kecil dengan beberapa tunas daun di sekitarnya. Yang terakhir, untuk warna background kami pilih warna coklat gelap yang dicampur sedikit oranye. Tetapi agar tidak terlihat seperti monoton polos saja, kami menambahkan sedikit gradasi putih di sekitar objek supaya memberikan efek meng-highlight bagian objek yang berada di tengah. Alasan kami memilih objek burung gelatik Jawa ini sebagai tunas seni budaya dua dimensi kali ini, yakni karena sifat sosial burung gelatik Jawa yang tinggi antar sesama dan juga dengan jenis burung yang lain. Selain itu, ciri khas suara burung gelatik ini sangat enak didengar dan merdu, dan sesuai dengan fakta yang ada, jika mendengar suara burung ini maka akan hilang kepenatan stres yang terlalu banyak pikiran, depresi dapat terobati hanya dengan mendengar suara kicaunya saja. Adanya objek bunga sepatu di sana untuk menambah nilai estetika untuk menemani objek burung gelatik. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Alifa Solikin, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Fiorenza Kansesa Fiudin, Isyana Ersandari, Muhammad Zain Maulana, dan Roy Desona akan menjelaskan hasil lukisan kami yang berjudul Reog. Dimulai dari ide, lukisan ini memiliki tema yang sudah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Maka dari itu, dipilihlah salah satu seni yang dianggap memiliki keunikan yang menarik untuk ditelusuri, yaitu seni yang terdapat di Jawa Timur. Nah, seni pertunjukan Reog Ponorogo merupakan salah satu seni budaya yang terdapat di Jawa Timur. Tari reog menyajikan tarian berupa tokoh lakon dengan struktur cerita ikut mengiringi proses tari. Masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan menyajikan tarian ini setiap malam 1 Suro dan malam bulan purnama. Selain itu, di lukisan kami terdapat beberapa baju daerah khas yang menggambarkan kekayaan budaya di Indonesia. Selanjutnya, konsep lukisan.
Jenis konsep yang dipakai dalam lukisan kami adalah konsep murni deskriptif yang menyoroti kehidupan sosial masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Tarian Ponorogo yang masih rutin dilakukan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat Ponorogo. Dalam lukisan ini, terlihat bahwa para penonton tarian Ponorogo menggunakan baju khas daerah Jawa. Hal ini dibuat sebagai tambahan untuk melengkapi tema keberagaman yang telah ditetapkan. Teknik yang digunakan adalah teknik plakat, yaitu teknik melukis menggunakan cat akrilik dengan sapuan cat yang tebal dan komposisi cat yang kental. Teknik plakat ini sesuai dengan aliran lukisan kami, yaitu aliran dekorativisme. Dekorativisme adalah aliran yang cenderung menyederhanakan bentuk dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk menghias. Yang terakhir, nilai lukisan. Karya lukis ini mengandung makna simbolis yang berfungsi sebagai sarana mengungkapkan nilai-nilai dan menjadi media komunikasi. Saat melihat Tarian Ponorogo, kita bisa mengetahui bahwa masih ada kesenian luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Sehingga kita harus mengetahuinya, mempelajarinya, dan melestarikannya agar tidak hilang dan diambil oleh negara lain. Unsur lain yang menjadi nilai simbolis adalah penambahan penonton dengan pakaian khas Jawa yang diikuti dengan background joglo, rumah adat yang sangat sering dijumpai di daerah Jawa. Demikian penjelasan saya mengenai lukisan yang berjudul Reog. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Santika Putri dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 11 sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Miko Firmansyah nomor absen 17, Noviano Ariwirawan nomor absen 26, Puji Kartiko Wibowo nomor absen 28, dan Rahmania Isnaini nomor absen 29. Saya akan menjelaskan laporan karya lukis kelompok kami yang berjudul Kakak Tua. Yang pertama adalah ide lukisan. Kami memiliki beberapa ide berdasarkan tema yang disediakan, yaitu keberagaman Indonesia. Setelah mempertimbangkan beberapa ide tersebut, kelompok kami memutuskan untuk memilih melukis keberagaman fauna, yaitu burung kakak tua, sebagai objek utama yang akan dilukis. Burung kakak tua adalah keberagaman fauna Indonesia yang ada di hutan Maluku. Burung ini di Indonesia juga dikenal dengan burung macau atau ararauna. Burung jenis ini merupakan burung dengan warna yang sangat indah, dengan ciri khas pada bagian sayapnya yang berwarna merah dan hijau. Yang kedua adalah konsep lukisan. Kelompok kami melukis menggunakan konsep deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan keindahan suatu pemandangan alam, disertai dengan menambahkan beberapa objek seperti pohon, rumput, gunung, dan awan, sebagai pelengkap dari objek utama yaitu burung kakak tua. Kelompok kami mengambil konsep dari keberagaman fauna, yaitu burung kakak tua yang sedang bertengger di atas ranting pohon yang menghadap ke arah gunung, dan di bawahnya terdapat rerumputan. Penambahan gunung sebagai background dimaksudkan agar menjadi pelengkap kesan alam, serta berguna untuk memainkan ilusi optik seolah-olah melihat sesuatu yang jauh. Yang ketiga adalah nilai lukisan. Lukisan kami mengandung nilai estetis. Dapat dilihat dari hasil karya yang menunjukkan ukuran burung kakak tua yang lebih besar daripada objek lainnya, dan warna bulu dari burung kakak tua yang mencolok sehingga menjadi highlight dari lukisan kami. Terdapat juga objek-objek pelengkap yang dilukis seperti pohon, rumput, gunung, dan awan. Dengan objek-objek tersebut, nilai estetika jauh akan lebih meningkat dan memberi kesan yang realistis. Pemilihan burung kakak tua sebagai objek lukisan merupakan salah satu upaya kami untuk mengapresiasi hewan khas Indonesia yang memiliki berbagai keunikan. Contohnya seperti warna bulunya yang indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Burung kakak tua juga termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus, sehingga sering digunakan untuk acara hiburan di kebun binatang. Burung kakak tua juga termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus, sehingga sering digunakan untuk acara hiburan di kebun binatang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Soni Satria, perwakilan dari kelompok 4 11 MIPA 1 yang beranggotakan Dova Medi 05, Kila Kalyana 16, Zida Moreno 21, dan Rania Azahra 30. Saya di sini akan memaparkan terkait laporan karya 2 dimensi
berupa lukisan kelompok kami dalam kesempatan pameran berbasis online ini yang berjudul Pesona Irian Jaya. Bagian pertama, ide lukisan yang telah kami buat berdasarkan dengan tema yang telah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Pertimbangan serta pemikiran-pemikiran tentang keindahan Indonesia mengerucut ke dalam sebuah keinginan untuk melukiskan keindahan Provinsi Irian Jaya. Ide lukisan ini yang pertama yaitu rumah adat Irian Jaya yang disebut Rumah Honai. Rumah Honai adalah salah satu kekayaan budaya dari Provinsi Irian Jaya. Rumah ini juga sangat khas dan dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi alam. Selain itu, bentuk rumah ini juga sangat khas. Ide lukisan yang kedua yaitu Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya, yaitu 4.880 meter di atas permukaan laut. Dengan salju abadi yang ada di puncaknya, terdapat juga burung cendrawasih yang merupakan burung khas Papua yang terkenal akan keindahan bulunya. Bagian kedua, untuk konsep pada lukisan ini, terdapat konsep jenis deskriptif karena dalam lukisan tersebut merupakan deskriptif alam yang menyoroti berbagai karakteristik objek alam. Di antaranya yaitu beberapa rumah adat Honai dengan latar alam yang khas dengan Provinsi Irian Jaya, yang mana kami ingin menggambarkan rumah Honai ini sebagai fokus utama pada lukisan ini. Kemudian untuk melengkapi lukisan tersebut agar tidak satu objek saja, maka pelukis melukiskan adanya objek lain yaitu Gunung Jayawijaya yang ada di Irian Jaya, burung khas Irian Jaya yakni burung cendrawasih, dan terdapat pohon rindang sekaligus sungai yang dilukiskan seperti wujud aslinya di alam, karena kami ingin mengangkat aliran naturalisme pada lukisan ini. Bagian ketiga, adapun nilai estetis yang terkandung dalam lukisan ini, yaitu rumah Honai merupakan salah satu objek lukisan yang memiliki banyak detail untuk diperhatikan. Contohnya pada bagian atap, memiliki warna yang beragam adalah hal yang sangat penting untuk memberikan kesan hidup pada rumah tersebut. Adanya perpaduan antara banyak warna juga membantu menonjolkan detail yang dimiliki oleh lukisan. Menurut kami, pemilihan warna pada lukisan ini juga menyesuaikan pada objek aslinya, karena atap dari rumah Honai terbuat dari dedaunan kering, sehingga jika kami hanya menggunakan campuran warna yang sedikit, maka lukisan tersebut tidak terkesan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nikita Berliana Ramadhani, kurator dari kelompok 5 yang beranggotakan Karisma Yoga nomor absen 15, Nadia Sinta nomor absen 22, saya sendiri nomor absen 24, Novatri nomor absen 25, dan Vincent Yudit nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya lukis yang berjudul The Beauty of Celebes. Hal yang melandasi sebuah karya adalah ide. Ide itu muncul ketika tema yang diberikan adalah keberagaman Indonesia. Ya, sangat universal bukan? Setelah berdiskusi, kami akhirnya memutuskan untuk mengangkat salah satu keberagaman salah satu pulau di Indonesia, yaitu Sulawesi. Kami ingin menunjukkan bahwa masih ada potensi alam dan budaya yang belum diketahui oleh khalayak ramai melalui objek-objek yang akan kita suguhkan, seperti Gunung Dua Saudara yang merupakan salah satu gunung di Bitung, Sulawesi Utara, Rumah Tongkonan yang dijuluki sebagai rumah adat di daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Monumen Todopuli Temalara yang mana menggambarkan perjuangan rakyat Lawu daerah Palopo, Sulawesi Selatan, dan juga bunga cempaka hutan kasar, flora endemik khas Sulawesi. Objek yang digunakan murni hasil pemikiran tiap anggota kelompok. Konsep deskriptif sengaja diusung karena memang menjelaskan karakteristik objek yang ada di tanah Sulawesi. Kami menggambarkan objek rumah tongkonan sebagai fokus utama dengan objek tambahan di sekelilingnya yang divisualisasikan seperti wujud aslinya, sehingga lukisan ini lebih mengarah ke aliran naturalisme. Lukisan The Beauty of Celebes mengandung unsur-unsur sebuah karya lukis, seperti unsur titik yang terdapat di bagian objek awan untuk menambahkan tekstur, serta unsur gelap terang yang terdapat di Gunung Dua Saudara untuk memberikan kesan yang lebih hidup. Kami menggunakan teknik plakat yang mana melukis dengan menggunakan cat akrilik dengan sapuan tebal serta komposisi cat yang pekat, sehingga pewarnaan menjadi lebih terang dan memberikan kesan hidup di setiap objeknya. Keestetikan lukisan ini tergambar melalui keindahan yang ditemukan di berbagai objek yang disuguhkan dengan proporsi yang sangat pas, mulai dari rumah tongkonan yang diberikan pewarnaan sesuai dengan aslinya, hingga ke bunga cempaka yang sengaja diberikan warna yang mencolok serta ditempatkan berdekatan dengan dedaunan berbagai warna sehingga terlihat lebih harmonis.
Teknik pewarnaan yang dominan menggunakan kombinasi atau pencampuran warna yang sesuai dengan keinginan juga dapat menghidupkan lukisan dan memberikan kesan lebih indah. Selain itu, detail yang diberikan pada bidang langit dan juga pattern pada atap rumah tongkonan memberikan daya tarik tersendiri pada lukisan ini. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait The Beauty of Celebes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Telpitasari, nomor absen 6. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya lukis kami yang berjudul Pesona Cempaka Malam. Kelompok saya yang beranggotakan Ferdi Ananta nomor absen 8, Johan Arizona nomor absen 13, Juwinda Puspita nomor absen 14, Muhammad Wahyu nomor absen 18, dan Wahyu Fitrian nomor absen 36. Yang pertama adalah ide lukisan. Ide dasar dari lukisan kami adalah keberagaman Indonesia. Seperti yang kita ketahui, keberagaman Indonesia sangat beragam, ada flora dan fauna. Dari keberagamannya flora, kami memilih bunga cempaka putih sebagai objek utamanya. Bunga cempaka putih termasuk bunga khas dari Jawa Tengah. Setelah pemilihan objek, kami menentukan latar belakangnya, kami memilih untuk memberi warna hitam saja. Yang kedua adalah konsep lukisan. Konsep lukisan kami menggunakan konsep estetika, yaitu konsep yang berasal dari sensibilitas estetik pelukis. Kami melukiskan bunga cempaka dengan warna putih kekuningan dan warna background hitam polos. Kami hanya melukiskan setangkai bunga saja dengan 3 bunga, yaitu 1 mekar sempurna dan 2 lainnya setengah mekar. Kami juga melukiskan daun-daun kecil pada ujung tangkai, menambahkan tekstur pada tangkai, daun, dan mahkota bunga. Kami juga melukiskan putik dan benang sari pada dasar bunga. Kami menggunakan teknik plakat, yaitu teknik melukis dengan sapuan tebal untuk menutup objeknya. Yang terakhir adalah nilai lukisan. Pewarnaan background dengan hitam polos melambangkan kegelapan dan keterpurukan dalam kehidupan. Warna cerah pada bunga melambangkan pancaran aura positif dari seseorang. Kami hanya melukis 1 tangkai saja melambangkan keteguhan dalam diri seseorang. Pelukisan 3 bunga dengan kemekaran berbeda melambangkan perbedaan dan kemampuan dari setiap orang. Dengan keseluruhan, lukisan kami bermakna tetap pancarkan aura positif walaupun dirimu sedang dalam keterpurukan, tetap berpegang teguh pada pendirian, dan tebarkan manfaat bagaimana bunga cempaka putih dalam lukisan ini. Dan yang utama, jangan jadikan perbedaan untuk tidak bersatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Kalista Rosidiani, Debbie Dwi Puspitasari, Najwa Laila, dan Oktario Yudhistira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kami. Pencarian ide pada lukisan ini didapatkan ketika kami mengalami revisi dan harus memikirkan kembali sesuatu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Pertimbangan dalam pemilihan objek dilakukan mengingat bahwa kami masih ada di tahap pelajar dan baru berproses dalam praktek melukis. Dan pada akhirnya kelompok kami memilih anggrek bulan sebagai objek lukisannya. Banyak yang berpendapat bahwa anggrek adalah salah satu jenis flora yang sudah tidak asing lagi dan menyebutnya sebagai sebuah objek yang mainstream. Kami berpikir untuk menggambarkan anggrek sebagai salah satu flora yang ada di sekitar kita, di mana terkadang kita tidak menyadari keindahannya. Dengan melukiskannya, kita tidak dapat memaknai kembali anggrek sebagai salah satu flora khas Indonesia yang berharga. Untuk konsep pada lukisan anggrek bulan ini dilukiskan sebuah bunga anggrek bulan dengan latar alam yang terlihat buram. Lebih tepatnya ada di sebuah hutan yang pepohonannya mengapit langit. Kami ingin menggambarkan bunga anggrek bulan ini sebagai fokus utama pada lukisan ini, kemudian untuk melengkapi lukisan tersebut agar tidak satu objek saja, maka pelukis melukiskan adanya objek lain yaitu berupa gelembung. Pelukis menggambarkan konsep lukisan ini sesuai dengan objek aslinya. Mulai dari bentuk hingga pewarnaannya disesuaikan dengan yang ada pada kehidupan nyata. Kemudian untuk latarnya kami memberikan sebuah lukisan atau goresan abstrak. Lukisan anggrek bulan ini memiliki prinsip nilai estetis dan simbolis. Nilai estetis yang terkandung dalam lukisan ini yaitu anggrek bulan merupakan salah satu objek lukisan yang memiliki banyak detail untuk diperhatikan. Contohnya pada bagian kelopak bunga. Peran garis-garis halus sangatlah penting untuk memberikan kesan yang nyata pada bunga. Adanya garis halus ini juga membantu menonjolkan detail yang dimiliki oleh lukisan. Sedangkan untuk nilai simbolis yang terkandung dari lukisan anggrek bulan ini yaitu anggrek bulan atau Puspa Pesona merupakan salah satu bunga nasional Indonesia. Pada pewarnaan anggrek bulan yaitu dengan memberikan warna putih. Warna putih ini sebenarnya juga mempunyai nilai simbolis. Anggrek bulan yang berwarna putih akan memberikan kesan bunga yang indah. Makna atau nilai yang terkandung warna putih melambangkan kesucian, kepolosan, hingga keanggunan dan keindahan. Sekian dari